Nama-nama tersebut saat ini digodok oleh tim kecil pencapresan Anies Baswedan. Sejumlah nama menjadi kandidat untuk mendampingi Anies Baswedan. Saat ini tim pencapresan Anies sudah mengajukan 5 kriteria bagi calon wakil presidennya. Sudah ada tim kecil yang akan terus membahas dengan sudah ada kriteria yang ada. Jadi insya Allah pada waktunya nanti kita akan dapat dan doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Itu 5 itu aja boleh dikutip. Koalisi pengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden saat ini sedang menggodok nama-nama yang bakal diajukan sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Indonesia sebentar lagi memiliki hajat untuk melaksanakan hajat demokrasi yang besar di tahun 2024 nanti. Gaung siapa capres dan cawapres pun masih menjadi teka-teki siapa saja yang menjadi calon-calon besar nanti. Ya, Pak Burhan ini melihat bagaimana sebetulnya untuk peta dalam persaingan kekuatan politik untuk 2024 nanti, Pak? Ya, seperti halnya peta pencapresan, peta pencawapresan juga relatif sangat kompetitif di tingkat calon presiden. Kita tahu ada 3 calon teratas yang sejauh ini relatif tidak bisa dikejar atau digeser oleh calon presiden yang lain. Nama-nama seperti Prabowo, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan itu masih dominan di top 3 sebagai calon presiden. Sementara saat yang sama di tingkat pencawapresan, publik juga relatif sudah mulai mengerucut ke 4 nama. 4 nama itu adalah Ridwan Kamil, Erick Thohir, kemudian AHY dan Sandiaga Uno. Nama-nama yang lain di luar dari 4 nama itu relatif kurang begitu kompetitif sebagai bakal calon wakil presiden. Kalau dilihat berarti yang terdepan secara berurutannya seperti apa, Pak? Kalau di tingkat capres kan ada pertama adalah Ganjar Pranowo. Dalam simulasi 3 nama Ganjar mendapatkan perolehan 36%. Kemudian Prabowo Subianto itu sekitar 27%, dan terakhir adalah Anies Baswedan 26%. Jadi relatif sangat ketat, terutama di peringkat kedua dan ketiga. Tapi kalau dilihat dari tren ada perubahan. Di peringkat kedua Anies Baswedan agak sedikit melemah, kemudian mulai disalib oleh Prabowo yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir, gitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo trennya cenderung stagnan. Sementara di tingkat cawapres ada perkembangan yang sangat menarik, di mana Erick yang awalnya berada di peringkat keempat itu menyodok ke peringkat kedua, meskipun selisihnya masih dalam margin of error dengan peringkat ketiga dan keempat, yaitu AHY dan Sandiaga Uno. Sementara Ridwan Kamil meskipun masih di peringkat pertama, trennya cukup turun dibanding survei bulan Desember, sehingga pertarungan antara 4 nama teratas di tingkat cawapres jauh lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Ya, ini cukup menarik, Pak. Lalu memang sebetulnya bagaimana untuk proses peta kekuatan itu hingga akhirnya keluar nama-nama potensial sebagai bakal calon wakil presiden? Nah, sebenarnya dalam proses survei opini publik yang memakai teknik probability, kita akan memberikan banyak simulasi ya kepada responden yang terpilih secara acak. Simulasi dari top of mind, artinya kita berikan pertanyaan dengan tanpa jawaban, ya, tanpa pilihan jawaban, jadi spontan saja jawaban dari responden. Kemudian simulasi banyak nama, kemudian simulasi pengerucutan. Jadi ada banyak simulasi yang kita pakai, tapi kurang lebih urutannya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi muncul nama-nama 4 teratas, terutama di tingkat cawapres, 3 teratas di tingkat capres, yang relatif tidak berubah dalam berbagai macam simulasi. Nah, yang menarik buat saya adalah cawapres ini menjadi sangat menentukan, karena di tingkat capres publik juga belum mengerucut ke satu nama, sehingga 3 nama yang teratas tadi belum mampu aman untuk bisa menang satu putaran. Jangan lupa ya Yohana ya, untuk bisa menang satu putaran menurut aturan
pasangan capres-cawapres itu harus mengantongi minimal 50% plus 1. Nah, dari simulasi capres, baik secara personal ataupun secara pasangan, itu tidak ada capres yang bisa mendapatkan 50% plus 1. Ganjar Pranowo itu paling tinggi, suaranya 36%. Artinya masih perlu minimal 14% lebih bagi Ganjar untuk menang satu putaran. Nah, karena tidak adanya capres yang dominan, maka cawapres menjadi sangat menentukan. Jadi ini era di mana cawapres bukan lagi sekedar ban serep, tetapi juga diharapkan punya semacam kontribusi elektoral untuk membantu pasangannya memenangkan Pilpres 2024. Baik, ini cawapres yang kemungkinan juga menentukan ya Pak ya. Tapi sebetulnya dari nama-nama cawapres tadi, apa sebetulnya kelebihan mereka sehingga mereka bisa keluar sebagai calon-calon kandidat ke depannya? Nah, pertama kalau dari sisi elektoral kan memang ada 4 nama yang relatif punya kans ya dibanding nama-nama bakal cawapres yang lain ya, termasuk cawapres dari para ketua umum partai kan relatif agak kedodoran dibanding 4 nama yang tadi saya sebut. Nah, tentu saja kalau ingin dipilih sebagai pendamping oleh capres di 2024 nanti, variabel partai menjadi sangat menentukan selain variabel elektoral. Karena bagaimanapun yang berhak untuk mengusung pasangan capres-cawapres adalah partai. Nah, selain itu ya, jadi selain faktor kontribusi elektoral, kemudian juga faktor dukungan dari partai, itu yang paling krusial berikutnya adalah faktor logistik. Karena bagaimanapun mencapai sosialisasi dan kampanye dengan geografi seluas Indonesia, itu membutuhkan ongkos politik yang tidak murah. Jadi satu adalah variabel elektabilitas, 2 dukungan partai, dan ketiga adalah logistik, dan last but not least menurut saya adalah variabel kemampuan teknokratik. Karena bagaimanapun ya, kalau kita lihat Yohana, 3 capres teratas ini yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan itu kan tipikal solidarity maker kalau istilahnya Herbert Reed. Itu tipikal ada kutip jago berpidato ya. Jadi singa podium ini, kemudian kemampuan emosionalnya lebih kuat. Nah, ketimbang apa yang dipersepsikan Herbert Reed sebagai tipikal administratur, ya. Tipikal ada kutip teknokrat. Nah, tipikal teknokrat itu seharusnya bisa direpresentasikan oleh wakil presiden. Karena bagaimanapun capres-cawapres ini bukan sekedar memenangkan Pilpres, tetapi kalau misalnya mereka menang keduanya, ya pasangan tunggal itu diharapkan bisa menjalankan agenda pemerintahan di tengah tantangan global yang makin berat. Jadi kalau misalnya capresnya lebih kentara karakter solidarity maker-nya, diperlukan cawapres yang lebih tanda kutip administratur ya, yang lebih teknokratik, terutama dalam merealisasikan janji-janji kampanye setelah menang.